kenapa sih kita perlu olahraga, khususnya nih dalam lingkup YKBUT Iya. dan juga yang berada di dalam gedung ini, gedung yayasan itu rata-rata sudah melakukan gaya hidup yang sedentary atau misalkan bisa juga disebut dengan sedentary lifestyle. Nah, sedentary lifestyle itu apa? Apa tuh? Itu adalah kegiatan di mana teman-teman itu mengonsumsi banyak makanan yang tinggi energi. Contoh misalkan tinggi karbohidrat, terus habis itu tinggi lemak, tinggi protein, ditulis lah ya di situ, bisa dibaca juga sama teman-teman. Oke, siap. Itu teman-teman konsumsi itu semua tiap hari. Itu tapi teman-teman itu banyakan duduknya. Nah, itu. Kurang latihan fisik, nggak banyak gerak. Nah, kira-kira Hestika relate nggak? Atau mungkin punya temen yang kayak gitu? Iya sih, banyak sih. Apalagi kalau misalkan kerja nih sambil ngemil. Wah. Nah, itu beberapa teman-teman kan ada juga nih yang nggak bisa fokus kalau nggak ngunyah gitu loh. Kayaknya kita juga sih. Iya sih, dulu sih gitu. Nah, oke, di sini kita ngambil data dari penelitian pada tahun 2024 yang mana datanya ini diambil dari tahun 2013 sampai 2018 yang masih kredibel hingga saat ini, di mana khususnya di Indonesia itu peningkatan obesitas itu 7% dan peningkatan overweight itu 2%, itu cukup tinggi ya. Nah, maka dari itu kita pengen khususnya di YKBUT dulu untuk bisa sehat, seenggaknya kita nggak nyampe obesitas. Nah, ya. Kalau udah nyampe overweight, ayo kita bareng-bareng lah ya. Turunin bareng-bareng. Di sini adalah tentang kardio. Apa itu Ki? Nah, kardio itu mungkin bisa bantu di next, karena jujur saya lupa sih, saya nggak ngapalin slide-nya gitu. Oke, kita ngomongin kardio. Di sini pasti teman-teman yang udah sering olahraga, seneng jogging, seneng goes, udah tau lah apa itu ada kardio, nggak perlu dijelasin lagi. Jadi kalau misalkan kardio, kita ngomongin kardio itu adalah singkatan dari kardiovaskular gitu, di mana olahraga kardio ini merupakan aktivitas fisik di mana jantung kita itu ngemompa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Yang nantinya simpelnya dan kulitnya aja itu saya jelaskan, itu adalah di mana olahraga ini banyak melakukan gerakan yang berulang. Nah, selain gerakan yang berulang itu, kita juga bisa menjaga berat badan, kemudian habis itu mengatasi stres, terus habis itu meningkatkan imun tubuh, terus habis itu menjaga kadar gula dan kolesterol tentunya. Gitu. Dan juga meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya ini adalah olahraga yang nggak kalah penting. Jadi bisa dibarengin juga sama sama kardio, yaitu adalah strength training. Dimana di sini kalau misalkan aku ngomonginnya terlalu panjang lebar ya, kayak misalkan include sama hormonalnya, itu bakal bisa nyampe nanti malam gitu. Panjang banget. Dan apalagi aku bukan ahli gitu loh, enggak kan? Nah, di sini yang bisa dijelaskan secara singkat mengenai strength training itu adalah kegiatan olahraga yang dia memecah glukosa dan menghasilkan energi. Singkatnya adalah olahraga kekuatan, berbasis kekuatan, yang mana olahraganya itu nggak butuh oksigen, tapi dia ngambil energi dari otot. Oh gitu ya. Nah, teman-teman yang melatihan strength ini biasanya udah nggak asing lagi sama kata-kata afterburn. Apa itu? Itu kegiatan dimana kalau misalkan habis jor-joran nih olahraga strength. Olahraga terus. Iya, olahraga strength tiba-tiba jarem gitu loh. Oh, jarem. Panas di lengannya atau misalkan di area-areanya gitu. Iya, pegel. Tapi pegelnya pegel-pegel sehat, bukan pegel di sendi ya. Kalau pegelnya di sendi bisa langsung cek ke dokter. Tapi pegelnya ini di otot nih, panas nih gitu. Kayak ketar gitu. Iya, itu namanya adalah kerusakan mikro di bagian otot. Oke. Dan jika teman-teman itu mengonsumsi makanan kaya akan protein, otot-otot yang rusak tersebut itu akan digantikan dengan otot yang jauh lebih kuat. Oh. Nah, jadi disitulah biasanya teman-teman mungkin sering ngelihat misalkan ada teman kita yang secara ukuran badannya sama. Iya. Berat badannya sama nih. Berat badan sama gitu. Tapi kok dia bisa lebih kuat ngangkat sesuatu? Iya. Nah, itu perlu dicek. Itu perlu dicek. Perlu diceknya adalah teman-teman yang nggak kuat. Karena dia udah pernah ngangkat-ngangkat beban belum? Oh, karena jarang itu ya? Iya. Terus sekali ngangkat terus jadi
nggak kuat gitu. Iya, kelihatan Lemah itu ya. Iya, gak enak sih ngomongnya sih gitu. Tapi ya sebaiknya kalau misalkan ketemu teman-teman yang kayak gitu, diingatkan untuk olahraga strength Oke. gitu. Di sini ada jam di situ. Itu pertama-tama yang bakal kita jelasin itu adalah jam kerjanya ya. Jam kerja kita dari 7:30 sampai jam 4:30. Iya, Ini di betul. luar lembur ya. Kalau misalkan lembur ya silahkan selesaikan pekerjaannya. Nah, ini kita kerja dari jam 7:30 sampai jam 4:30. Udah itu kita nggak usah ganggu gugat, nggak usah mikirin soal olahraga. Kita fokus dulu kerja. Iya dong, fokus Ya. kerja ya. Abis itu dari jam 7:30 sampai jam 7:30 itu nggak tahu itu siapa yang nulis itu 4:30. Harusnya 7:30 ya. Yang buat materi siapa? Yuk. Siapa nih yang bikin materi nih? Nah, kita punya waktu sekitar 15 jam itu free. Alias gak ada kerjaan ya. Maksudnya nggak di luar pekerjaan pokok kita. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang di cabang site kalau misalkan mengikuti bisa menyesuaikan waktunya. Nah, di waktu free time kita, di waktu di luar office hour kita, itu kita punya waktu untuk pertama pulang pergi kantor, terus habis itu misalkan benerin motor atau tindakan korektif lainnya, misalkan kita benerin sesuatu gitu. Terus habis itu misalkan kita mau nongkrong ganteng atau nongkrong cantik gitu di kafe buat teman-teman yang misalkan kalau pulang kantor nggak bisa banget kalau nggak ngopi gitu. Terus habis itu misalkan ada urusan keluarga, ya ini nggak bisa dihindarin ya. Iya, betul. Terus habis itu juga tidur harus 8 jam. Nah, terus habis itu makan malam nih buat teman-teman yang harus banget makan malam, ya silahkan makan malam gitu. Terus habis itu ada juga waktu pribadi dan juga bersosialisasi. Nah, tapi sebenarnya di sini yang mau di highlight di next dulu itu ada yang bisa dihilangkan. Nah, jadi di sini kita nge-highlightnya itu adalah nongkrong. Nah, nongkrong ganteng atau cantik, ini ada pertanyaan lucu, nanti kita highlight itu tuh. Boleh itu pertanyaan lucu. Kayak kenal ya namanya ya. Iya. Nah, itu nongkrong terus scroll sosmed, habis itu waktu pribadi itu bisa kita alihkan. Khususnya ini untuk saya pribadi ya. Ya. Nah, mungkin bisa di next. Oke, next. Nah, Next aja deh next. di sini nongkrong scroll sosmed habis itu waktu pribadi itu semuanya saya ubah. Itu untuk saya pribadi Iya. gitu. Dimana nongkrongnya ini nih yang tadinya biasanya sampai maghrib gitu ya, ini dikurangin sampai 5:30 aja, atau misalkan sampai jam 6 aja gitu. Dikurangin 30 Ya, dikurangin menit lah 30 ya. menit. Habis itu pulang udah siap-siap jogging di Sumarekon. Terus habis itu udah nanti sama Ilham itu jogging biasanya Rabu malam. Kalau di luar Rabu malam opsional. Oh gitu. Gitu. Bisa nih nanti join jogging. Iya, kalau misalkan teman-teman yang dari Bekasi atau misalkan sekitaran Jakarta mau jogging bareng saya sama Ilham itu di Rabu malam ya. Itu udah pasti ada. Nah, terus habis itu scroll sosmed ini yang nggak bisa dihindarin. Kadang udah 4:30 nih, Hes. Udah 4:30. Pikiran udahlah nih Pak Heri udah nggak mungkin manggil gua lagi nih. Terus itu udah nongkrong doang tuh, tiduran gini di bangku, habis itu mainan HP, nyekrol sementara. Habis itu teman-teman banyak yang ngajakin, ih ayo mending jalan, ayo. Iya, Dulu nggak mau, Sekarang terus sekarang gimana? nggak mau juga, maunya di rumah olahraganya, tapi olahraga. Oh gitu ya. Tapi nggak jadi scroll sosmed. Jadi pulangnya tenggo. Habis itu kita langsung siap-siap prepare untuk olahraga lagi. Olahraga langsung. Gitu. Nah, kemudian yang di sini ada waktu pribadi. Nah, waktu pribadinya ini instead of misalkan playing game atau misalkan kita melakukan waktu yang sifatnya Me time lah ya. ya me time yang sifatnya membuang waktu gitu ya, nggak ada produktivitas, nggak, pokoknya intinya nggak guna lah gitu. Iya. Maaf aja nih, maaf ya bahasanya kasar nggak guna gitu. Yang penting kita alihkan itu ke olahraga juga. Iya, bisa, Gitu, bisa. khususnya untuk teman-teman yang emang benar-benar kurang olahraga dan emang waktunya bisa digunakan untuk olahraga pada saat itu. Oke. Nah, itu aku pakai berolahraga. Iya. Nah, di sini contohnya buat saya sama Davis emang rekan saya juga ya, rekan Mbak juga pastinya gitu. Oh iya. Kalau misalkan kita lagi waktu luang, misalkan di tengah-tengah jam kerja, ini sebenarnya sih bisa dicontoh bisa enggak. Nah, kita kadang ngantuk di jam-jam tertentu. Habis itu kita ke pantry. Ngopi. Enggak. Oh enggak. Push up 10. Oh push up. Push up 10. Biar apa? Biar melek. Oh gitu. Habis itu udah melek. Habis itu Iya boleh. itu melek. Nah, itu bisa juga tanpa harus dilakukan di kantor, di rumah pun juga begitu. Daripada melakukan hal yang tidak nanti berujung ke hal yang negatif, mohon maaf ya. Ke hal yang negatif, mending olahraga aja. Iya, cari yang positif ya. Iya, benar. Ini ngikutin saran dari Dokter Tirta juga sih kemarin. Yang Kalau- kemarin. Kalau misalkan udah kepikiran yang enggak, push up, sit up. Ternyata emang benar, efeknya enak.
Efeknya enak di badan sehat, terus juga jadi fit, apalagi kan seiring berjalannya waktu jadi lebih kuat juga. Dan push up-nya nggak harus 100 kali gitu Nggak ya. harus dong, kita bukan militer kok, kita masih karyawan reguler kok. Mindset olahraga itu teman-teman jangan sekali-kali niatnya buat kurus. Kalau misalkan niatnya udah buat kurus dari awal, Takutnya kecewa dia. kecewa. Iya, Itu betul. temanku banyak banget, ada sekitar nggak banyak sih 3 sampai 4 orang itu kecewa gara-gara gua udah sering olahraga kok nggak kurus-kurus gitu loh. Jangan incer kurus ya, incer sehatnya. Kurus bonus Kurusnya belakangan. bonus ya kurusnya nanti. belakangan. Yang penting usaha dulu ya. Usaha dulu, sehat dulu, rutin dulu, nanti badan akan mengikuti, badan akan menyesuaikan. Oke. Selalu kayak gitu. Iya. Next. Kemudian start small. Mm-mm. Aku Apa itu? waktu nyoba jogging pertama kali itu diajak sama Ilham. Widih. Minder dong. Kenapa tuh mindernya? Minder karena Ilham itu lari itu 5 km dia 20 menit. Oh my god. Itu sekitaran PS 4 kalau nggak salah, PS 4 atau kurang mungkin ya. Udah lari kenceng banget, nggak tahu kenapa. Baru bilang, ayo mulai Terus itu bentar ya, baru gini, baru mulai. Tiba-tiba udah hilang bocahnya. Ya Allah, ditinggal. Nggak tahu kemana. Parah banget. Minder. Tapi akhirnya ya udah, karena emang udah niat banget, pengen banget bisa jogging. Akhirnya kita mulai. Nah, aku sendiri mulai itu dulu itu tuh di pace 15. Jadi 15 ya. kurang lebih itu tuh untuk skala 5 km jarak 5 km itu kurang lebih tuh 1 jam lebih gitu. Jadi kayak udah kayak jogging tapi kayak jalan. Beda sama sekarang. Sekarang lebih cepet. Tapi poinnya di situ. Mulai dulu. Oke. Mulai dulu. Nah, dari kita mulai dulu sampai sekarang ini kita udah rutin olahraga. Yang bikin tambah semangat lagi adalah poin berikutnya, itu adalah set your target. Punya target. Targetnya pasti mau ngalahin Ilham nih. Mau ngalahin Ilham Wih, dong, gengsi dong. Mau jadi atlet juga nih. Iya. Wih. Enggak sih. Kayaknya enggak. nggak jadi atlet, enggak. Aku enggak. masih fokus di kantor aja. Oke. Nah, jadi kita itu saya pribadi itu patokannya Ilham, tapi kayaknya nggak bakal sampai Ilham karena Ilham udah sekelas atlet dong. Nah, alhamdulillahnya itu dari Januari sampai bulan April itu ada peningkatan dari kualitas larinya. Itu dari dulu pace 15 sekarang bisa itu di pace 8 atau 7 atau 8 gitu. Iya. Nah, terus habis itu dari situ baru ketemu sama teman-teman baru. Ini baru masuk ke new experience. Oh. Kenalan sama banyak orang, terus habis itu nanti saling sharing kan pengalaman lo gimana aja gitu. Lo udah lari berapa lama gitu. Lumayan ya dapat ilmu baru Dapat ya. ilmu baru, dan yang paling seru lagi adalah kalau kita udah mulai olahraga, bersosialisasi dalam olahraga ya. Iya. Itu nanti ada teman-teman yang dia dia itu ngajakin olahraga yang baru. Jadi seru sih. Kemarin itu tuh ada yang ngajakin, Mas, suka goes gak? Ditantangin nih. Terus habis itu suka Mas gitu. Terus habis itu ditanyain goesnya kemana. Udah tuh, baru habis dari situ lanjut tuh, ayo Mas besok goes Mas. Akhirnya udah kita mulai goes. Oh. Kayak gitu. Terus nanti ada lagi yang suka hiking, ada yang suka trekking, ada yang suka olahraga macem-macem. Akhirnya semua olahraga tuh dicobain. Iya. Semua olahraga dicobain, dan udah gitu teman-teman, untuk teman-teman yang misalkan lari atau misalkan masih sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan ada keinginan untuk nyobain olahraga lain selain lari atau misalkan yang udah rutin dilakukan, cobain. Biar ada relasi juga. Biar ada relasi, Relasinya biar luas juga. ngerasain, biar nyobain gitu. Nanti ketemu sendiri tuh passionnya di mana, olahraganya di mana. Terus jadi ketagihan. Dan syukur-syukur jadi expert di bidang salah satu Iya. olahraga itu. Kalau saya sih belum sampai situ, tapi bisa sampai situ. Ada potensi. Semoga ya, karena kan Setiap udah orang punya target potensi. nih. Ya. Iya. Di sini ada beberapa olahraga yang rutin saya lakukan. Itu khususnya untuk kardio sama strength. Ya. Yang hurufnya gede itu yang sering saya lakukan. Jogging, Jogging, sprint. bersepeda, terus habis itu jumping jack. Kalau jumping jack di rumah sih biasanya kalau baru bangun tidur. Iya. Terus sama burpee. Terus habis itu kalau jogging sama bersepeda ini kadang suka ngeledekin Ilham sih sebenarnya sih. Nah, di sini Kasihan Mas Ilham disebut mulu nih. iya, waktu itu ada kejadian lucu. Kenapa? Hari itu aku nge-cancel Ilham ngajakin jogging. Ilham jogging nih karena waktu itu tuh pas ada kebetulan kerjaan yang
Arjen ya? Arjen. Mm-mm. Nah akhirnya nggak ada hubungan dari atasan. Terus abis itu udah aku olahraga aja nih, tapi goes aja deh, kayaknya udah malam gitu. Iya. Goes aja, udah nih ketemu sama Ilham. Terus abis itu Hestika nih, Mbak sendiri, itu Kenapa? nelpon saya. Tolong dong cekin data ini. Oh. Itu kondisi lagi sepedaan. Kondisi lagi sepedaan. Lagi goes di Sumarekon itu benar-benar akhirnya ya udah lepas tangan, tapi jangan ditiru ya, kalau nggak bisa lepas tangan jangan. Ih, bahaya. Kita goes sambil lepas tangan gitu. Si Hestika tuh nelpon gini. Ini si Ilham mana? Ilham. Bentar. Akhirnya aku muter Dicari, dulu. yang dicari itu Iya, ya. dicari. Ilham lagi lari. Nggak tahu ya bener sih Ilham lagi lari. Akhirnya disambungin baru habis itu ngobrolin kerjaan sambil olahraga. Harusnya olahraga jadi stress relief, tapi malah jadi ngomongin kerjaan, tapi nggak apa-apa. Itu semua berakhir bahagia. Nah terus habis itu untuk strength trainingnya, di sini yang karena saya nggak punya alat dan untuk akses ke gym saya belum membership, jadi baru datang satu kali. Itu yang paling bisa dilakukan adalah push up atau sit up ya di rumah. Iya. Sebenarnya selain push up sama sit up itu ada gaya lain. Kalau misalkan cari serdadu di TikTok Kayak kenal itu banyak. Serdadu. Oh iya itu banyak banget. Mungkin di sini yang ESR UT kalau misalkan join udah tahu lah ya Serdadu itu siapa. Nah itu banyak tips-tips olahraga yang bisa dilakukan di rumah, tapi itu berbasis strength training. Nah di sini makanya aku juga nyebutin di sini ada weightlifting dan juga sprint. Nah kalau kita ngomongin sprint itu kan kayak lari juga. Terus biasanya ada juga yang nanyain, Mang, kok sprint dimasukin ke strength, Yeah. padahal kan lari-lari juga gitu. Yeah. Beda. Kenapa tuh Kita bedanya? simple. Perbedaannya tuh cukup simple. Gimana? Kita jogging ya, Iya, jogging. lari pelan gitu. Walaupun berapa targetnya, tapi diniatin buat jogging, capeknya deg-degan. Deg-degan, ngos-ngosan, sampai kayak gitu. Iya. Tapi kalau sprint udah deg-degan, ngos-ngosan, tapi kaki juga pegel. Itu ngebentuk otot kaki. Oh, gitu. Khususnya di otot paha. Nanti mungkin teman-teman di sini yang suka jogging atau misalkan suka sprint atau misalkan olahraga serupa yang misalkan bisa dibagikan ke teman-teman, khususnya teman-teman yang belum memulai olahraga, boleh banget di-sharing di sini gitu. Karena di sini kita sifatnya ngajak teman-teman yang belum mulai. Iya. Mancing. Alhamdulillah di sini saya bisa bisa ngasih saran. Gimana tuh? Tarik joran sama ini kan ada gerakan yang berulang. Oh gini ya. Ada gerakan gitu yang ya? berulang. Nah, di situ ada unsur strength sama kardionya di situ. Nah, itu termasuk salah satu olahraga. Tapi kalau misalkan mancing cuma duduk doang, nungguin ikan, terus habis sambil ngopi, sambil ngemil, banyakkan makan sama minumnya daripada gerakan narik joran, ya percuma dong, itu nggak bisa dibilang olahraga. Sebagai orang yang pernah BMI-nya di atas 30 dan masuk obesitas tingkat 1, saya setuju banget. Karena kalau misalkan aku langsung latihan strength itu pasti nggak akan kurus. Karena stamina aku aja belum ada. Jadi benar-benar start itu benar-benar jadi dari jalan kaki doang, jalan kaki terus mulai jogging kayak gitu. Terus kalau gue kan udah rutin ya. Iya. Nah udah itu dulu aja, itu pelan-pelan aja. Bener tuh stamina-nya nambah, bener bisa jogging lebih lama, jalan lebih lama, goes lebih lama, kayak gitu-gitu. Baru dari situ pelan-pelan latihan strength. Itu sarannya udah bener banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya langsung latihan strength tanpa diimbangi sama kardio ya sayang. Nggak guna juga gitu. Intinya harus seimbang. Nah itu juga benar buat teman-teman yang punya pertanyaan serupa seperti ini, dapat saran dari para ahli itu please diikutin. Jangan misalkan nanti udah dapat saran dari teman-teman yang udah ahli atau lebih berpengalaman, terus nanti malah gue kan lebih sukanya begini gitu lah. Kalau misalkan emang pengen sehat, ikutin aja dari saran dari ahli. Cobain dulu ya. Mulai aja dulu ya. Iya, mulai aja dulu. Ingat start small. Oke. Nah, kalau aku ngasih saran ini bisa bisa dipertimbangkan juga.
Karena kan gimana pun juga yang namanya olahraga kayak tadi ada yang alasannya nggak punya alat. Terus habis itu misalkan alasannya nanti apa lagi gitu, berbagai macam alasan gitu. Tapi gimana pun juga setiap olahraga itu bisa digunakan. Kalau kondisinya di sini kan kondisinya environment. Ya. Nah kalau kondisinya udah environment ya berarti disesuaikan olahraganya disesuaikan dengan environment tersebut gitu. Karena kardio itu kan nggak cuma lari atau jogging gitu. Banyak juga bisa searching di TikTok atau misalnya di YouTube. Banyak juga olahraga kardio yang nggak harus keluar rumah gitu. Nah itu bisa disesuaikan jenis olahraganya. Nah kalau misalkan kira-kira olahraga apa yang cocok selain tadi saya sarankan untuk searching sendiri. Kalau saya sendiri kalau di rumah aja lagi main kardio ya udah jumping jack. Irit ya malah ya langsung. Ngirit bar habis jumping jack, terus itu burpee, habis itu sit up, push up gitu, ada dumbbell, ada olahraga. Karena ada galon. Udah pakai aja itu semua. Galonnya diangkat gitu ya. Ya, udah habis itu tabung gas. Bahaya banget nih. Lagi-lagi kalau misalkan pas lagi di rumah nih, Hes. Pakai apa? Ada bagian yang serunya. Apa? Itu kucing. Kira pakai kucing. Kita sambil beresin rumah. Oh gitu. Bagian beresin rumah itu termasuk bagian dari olahraga ya. Kayak gitu.